Hey kid, don't ever Oke let Sobat get inside Busam your head. ID, kita ada segmen baru yang namanya PBB, Pandit Busam Bicara. Dan ini merupakan episode awal, yang dimana episode awal kita mendatangkan, kalau bisa dibilang pengamat bola, mungkin pengamat bola lokal dia ya, tapi mungkin sedikit tahu banyak tentang sepak bola di luar negeri. Kita kedatangan Bang Kiki nih. Oke Bang Kiki, apa kabar Bang Kiki? Sehat. Gimana, Dit? Oke, jadi kita hari ini bakal bahas yang namanya, ini ada isu nih. Yang lagi rame nih ya. Lagi rame banget. Ronaldo nih, Cristiano Ronaldo meninggalkan pertandingan padahal belum selesai nih. Iya, tepat di menit 89 ya. Dia Iya. sudah meninggalkan lapangan pertandingan seperti itu ya kan. Jadi menurut Bang Kiki nih, spekulasi apa yang bakal terjadi ke depannya tentang masa depan Ronaldo di Manchester United? Ya, kalau kita jangan bicara ke depannya dulu ya, tapi kita tarik dulu nih ke belakang gitu kan. Dimana Ronaldo kan memang sebenarnya mungkin dari awal kedatangan Ten Hag memang sudah nggak nyaman ya dengan kehadiran Ten Hag ya, karena Ten Hag kan memang dari awal memang mengatakan dia masih membutuhkan Ronaldo kan, tapi Ronaldonya kan mau pergi tapi ditahan nih, entah Ten Hag yang nahan atau memang manajemen MU yang nahan seperti itu ya kan. Tapi memang kan dia sudah ke Chelsea, Tuchel waktu itu nggak mau, waktu Chelsea masih dilatih Tuchel, Bayern Munchen juga nggak mau, Atletico Madrid juga nggak mau kan. Jadi mau nggak mau dia harus tetap bertahan di Manchester United. Jadi, ya kan. Kalau kita bilang sebenarnya Ronaldo ini seperti buah si malakama ya. Benar. Jadi dia pergi nggak bisa, bertahan juga sebenarnya nggak dibutuhkan banget lah sebenarnya sama Erik ten Hag. Soalnya kalau kita bicara soal strategi, Erik ten Hag ini dia merupakan tipikal pelatih yang menggunakan high pressure. Benar. Dimana Ronaldo ini sebenarnya kalau kita lihat memang umur sudah tidak muda lagi. Terus untuk fisik memang kalau bisa dibilang prima, ya. tapi untuk high pressure selama 90 menit pertandingan sepertinya agak kurang Bang Kiki. Iya, setuju sih. Ya, kita lihat di pertandingan terakhir Ronaldo main ketika lawan Newcastle United. Benar. Itu sangat-sangat tidak bisa berbuat banyak kan. Ya, di kesampingan dengan satu gol dia yang dianulir karena memang benar-benar offset ya kan. Sampai dia melakukan hal-hal yang sefrustasi itu, mengambil bola yang seharusnya itu free kick kan, dan banyak banget dari netizen itu melakukan perdebatan katanya itu seharusnya sah gol Ronaldo dan lain-lainnya, tapi merujuk kepada statuta atau peraturan dari FIFA, law of the game itu memang benar-benar bola itu masih mati kan sebenarnya kan si back itu pingin menyuruh kiper untuk mengambil bola itu gitu. Jadi ya dari kedatangan Erik ten Hag tuh memang sudah Ronaldo tuh sudah merasa nggak nyaman ya, itu yang pertama. Terus di beberapa hari yang lalu itu semakin memperkuat kalimatku tadi, Dit. Kalau Ronaldo tuh nggak nyaman di eranya ten Hag karena ada di postingan Instagramnya Ronaldo 4 hari yang lalu itu bersama Sir Alex Ferguson, dia mengatakan bahwa selalu senang bersamamu bos. Itu postingan dia bersama Sir Alex Ferguson. Itu merupakan kode Bang Kiki. Iya. Mungkin dia merasa agak kurang nyaman. Benar. Tapi gini Bang Kiki, memang ada nih Paul Scholes sama Roy Keane yang merupakan legenda MU bahkan angkat bicara seperti dilansir dari The Athletic sama The Goal. Ya, The Goal. Itu dia mengatakan nih, Roy Keane bilang bahwa MU ini sebenarnya masih membutuhkan Ronaldo karena Ronaldo ini salah satu superstar mega bintang di dunia. Dan Paul Scholes saja berbicara sebenarnya Erik ten Hag terlalu sombong. Apalagi Ronaldo ini memiliki prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita menilik dari semua itu sebenarnya memang untuk kuasa di dalam lapangan itu semua di tangan pelatih. Jadi Erik ten Hag ini sebenarnya punya hak. Benar. Dia mau mencadangkan Ronaldo, tapi kan di sisi lain memang Ronaldo punya pengaruh besar nih di dunia. Iya, Bang Kiki. Kalau menurutku gini ya, kita tahu ya MU itu dari ditinggalnya Sir Alex Ferguson, dari David Moyes, Mourinho, Louis van Gaal dan sampai ke terakhir Ole. Itu kan semua pelatih yang masuk ke dalam Manchester United pasti nggak bisa nguasain ruang ganti kan. Bener. Tidak bisa menjadi the big boss. Satu PR ya. Bener banget gitu loh. Nah, kan semua fans tuh mungkin di seluruh dunia ya pingin ada manajer atau pelatih yang bisa menguasai ruang ganti, yang dia tuh punya kuasa lebih gitu. Nah, dan sekarang tuh kan ada di Erik ten Hag nih, ada di ten Hag kan semua kriteria yang dipinginkan itu kan. Iya, benar. Jadi kalau menurutku keputusan Erik ten Hag yang kita dapat berita hari ini bahwa dia menghukum Ronaldo dan mencoret Ronaldo saat pertandingan melawan Chelsea di hari Sabtu nanti, itu sangat-sangat keputusan yang sangat benar sih kayak gitu, karena
ini adalah sebuah apa ya? Erik ten Hag itu membuktikan bahwa saya ini pelatih gitu. Benar. Saya ini pelatih. Dan juga yang dilakukannya Dit, itu ke pemain mega bintang, God gitu. Iya, benar. Jadi player-player kayak Fred, Sancho, Rashford, mereka jadi kena visual lah. Benar. Kayak gitu, kayak wah, kita kalau nggak main bener-bener Iya. nih kayak main di zamannya Ole nih. Kita siapa? Sedangkan Iya, Ronaldo benar. yang mega bintang aja bisa dihukum seperti itu. Benar. Sedang kayak contohnya Maguire yang Nah, dibeli dengan benar. harga 80 juta euro waktu itu ya kan. Dicadangin sama Erik ten Hag. Ini menarik sebenarnya Bang Kiki. Sekedatangannya Erik ten Hag ini ya, Maguire ini kan selalu jadi cadangan. Iya. Yang dimana Eric Bailly dipinjamkan ke Liga Spanyol. Nah, Eric Bailly bahkan dia mencuit nih di IG resminya dia bahwa sebenarnya ada di ruang ganti itu ada yang seperti mengakuisisi lah. Jadi pemain Inggris itu harus wajib dimainkan. Jadi pemain Inggris itu harus wajib dimainkan. Jadi sebenarnya kalau merujuk ke arah situ sebenarnya Harry Maguire sih. Iya, ke arah situ sih. Tapi gini ya, kembali lagi ya kan, Ten Hag itu ya kembali yang ku bilang tadi gitu loh. Dia tuh dia pengen membuktikan bahwa aku pelatih gitu loh. Iya. Kamu jangan atur aku kayak gitu loh. Nggak bisa diintervensi. Nggak lah bisa ya. diintervensi dan Iya. aku nggak peduli seberapa bintangnya kamu, seberapa mahalnya kamu. Kalau kamu memang lagi flop, Iya. ya udah aku cadangin. Sebenarnya Maguire selalu flop sih. Iya. Konyol sih. Iya, Tapi heran juga di era Ole selalu main loh dia. Iya, karena itu tadi dari yang aku bilang tadi, dari zamannya David Moyes Iya, hingga benar. Ole, nggak ada yang bisa nguasain ruang ganti. Selain Erik ten Hag. Iya, apalagi yang kita tahu yang banyak dari media itu beredar pada saat zamannya si Ole atau Rangnick bahkan sampai zamannya Rangnick itu kan banyak ada perkubu-kubuan tuh. Benar. Jadi perkubuan pemain Inggris Iya. yang dianuin sama Maguire, ada perkubuan dari Seperti di zamannya Pogba tuh. iya, jadi mereka mengkotak-kotakan itu. Jadi nggak ada keharmonisan di dalam sebuah tim Iya. tim itu sih kalau menurutku. Jadi kalau aku sih yang kalau ngomongnya tentang Ronaldo tadi, sebenarnya di umur Ronaldo yang sekarang ya, bukan cuman gol aja sih yang dibutuhkan dari Ronaldo di sebuah tim. Seharusnya dia sadar juga gitu loh. Ini dia main di liga terbaik dunia gitu kan. Iya. Liga Inggris kan posisi Liga nomor Inggris 1 sekarang kan. nomor 1. Dan juga emang seketat itu gitu loh. Peringkat Iya, 20 bisa ngalahin peringkat 1 dan sebaliknya gitu. Nggak bisa loh. ditebak. Nggak bisa Ya. ditebak lah, sekompetitif itu gitu loh. Dan sosok Ronaldo itu sekarang bukan hanya dibutuhkan tim untuk mencetak gol, tapi menjadi seorang leader, menjadi seorang motivator. Kita lihat waktu Ronaldo bagaimana memotivasi teman-temannya di final Euro 2018 ketika Portugal juara. Itu kan sangat-sangat bagus sekali kan buat mental Benar. tim. Nah, seharusnya Ronaldo tuh lakukan itu juga Iya. di Manchester United. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya, donut player than bigger a club. Iya. Jadi nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub sebenarnya. Setuju. Jadi di posisi ini sebenarnya harusnya Ronaldo bisa kasih sikap yang mencontohkan attitude-nya kepada pemain-pemain muda. Apalagi MU kebanyakan sekarang kan pemain muda nih, Bang Kiki. Ya ini kan lagi sisi transisi juga kan Iya, MU bener. dari dia mau bikin proyek jangka panjang juga sama Ten Hag ya kan, makanya pemain Iya. muda sudah mulai sedikit dipromosiin kayak gitu. Bener. Nah sebenarnya ya sosok Ronaldo yang kamu bilang tadi itu memang benar-benar harus menjadi contoh kan, karena dia satu mega bintang. Sekarang apalagi yang harus dia kejar gitu ya kan, di umurnya yang sudah di 37 tahun dan masuk ke 38 tahun, apalagi yang dia kejar gitu. Iya, benar. Sekarang dia hanya di MU tuh kalau menurutku sih ya itu jiwa Sebagai leader. kepemimpinan, Iya, leadership. leader dan membagikan pengalamannya dia Benar. di ke pemain-pemain muda Manchester United, dan sehingga dia bisa berguna gitu loh buat Manchester United-nya itu sendiri gitu loh. Dan Ten Hag bukan yang aku juga baca yang percakapannya si Roy Keane dengan Paul Scholes yang dia Iya. menyalahkan Ten Hag dan Iya. katanya Manchester United sudah nggak Tidak menghormati Ronaldo tidak lah menghormati ya. Ronaldo lagi dan segala macam. Ya, kalau menurutku ya begitu. Iya. Masa klub harus Nurut sama satu pemain gitu, dan Oh. Ronaldo tuh sudah dikasih kesempatan oleh Ten Hag loh di UEL, Europa League. Itu Benar. kan selalu dimainkan di Selalu pertandingan. dimainkan. Dan ya kita Nah, tahu kan. Ini dia Ki, ini menarik nih Bang Kiki. Saya punya statistik selama Ronaldo main dan absen. Selama Ronaldo main, kemungkinan kemenangan MU itu 0,05%. Ya, benar. Hey kid, Closing statement dari Bang Kiki terkait ini Bang Kiki semua ini. Ya mengenai Pak Ronaldo atau mengenai apa? Ronaldo dan
ya harapan untuk Liga Inggris ke depannya lah. Ya kalau Liga Inggris mah nggak usah dikasih harapan, emang sudah Selalu menarik ya. Liga terbaik gitu ya kan. Semua orang juga pasti pingin Liga Inggris. Cuman ya aku cuman pingin ngasih closing statement tentang kejadian Ronaldo aja sih, yang intinya dia adalah seorang god gitu yang semua pemain, mungkin hampir semua pemain ya, mungkin ada idola masing-masing, tapi banyak pemain di dunia itu berpatokan ingin menjadi seorang Cristiano Ronaldo ya kan. Ya dia harus nunjukkan bahwa gini loh, pemain profesional itu gini loh, apalagi dia tuh bukan di masa-masa emasnya dia lagi kan, di masa-masa yang dia sudah untung-untung masih ada klub yang masih mau nampung dia gitu. Manchester United masih mau menggaji dia dan segala macam. Gajinya nggak kecil loh, Cristiano Ronaldo itu ya kan, besar gaji, besar banget di Manchester United. Tapi ya itu tadi, dia harus menunjukkan attitude-nya dia gitu loh. Dia harus respect sama pelatih dia. Sekeras-kerasnya Zlatan Ibrahimovic nggak pernah tuh bermasalah. Iya, bangkat sama pelatih itu nggak pernah, kecuali Mario Balotelli. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu adalah orang-orang yang menjadi contoh sepak bola di seluruh, icon sepak bola dunia. Ya anak-anak SSB kalau kita tanyain pengen kayak siapa, Lionel Messi, pengen kayak siapa, Cristiano Ronaldo gitu. Ya makanya aku agak sedikit respect sama Messi ya ketika dia pindah di PSG. Dan dia benar-benar menurunkan egonya untuk tidak mencetak gol. Dia sebagai pelayan Mbappe, pelayan si Neymar sebagai playmaker yang sampai rela turun sampai ke bawah, tidur sebagai pagar betis. Kalau bisa gitu. Dibilang gimana ya, pemain-pemain lain ngelihat sebagai Lionel Messi kok mau tiduran di bawah gitu ya. Ya itu maksudnya gitu loh, menunjukkan bahwa ya ini ketika aku menggunakan baju PSG, PSG ini lebih besar daripada aku kayak gitu loh. Respect sih. Nah seharusnya Cristiano Ronaldo juga bisa melakukan hal itu, karena bukannya Ronaldo tuh nggak pernah dimainkan dan nggak pernah dikasih kesempatan. Contoh aja lawan Serif yang bukan Liga Inggris nih ya, di UEL di UEL kan dimainkan terus. Lawan-lawannya dia tuh siapa sih yang tahu lawan-lawannya MU di UEL gitu. Tapi Ronaldo nggak bisa berkontribusi banyak. Bahkan ya kan? Kalau rame nih di media sosial Bang Kiki, masa lawan klub yang nggak ada logonya aja susah payah menang. Iya, susah payah menang kan. Nggak ada logonya di Google kan. Iya, makanya itu aku bilang, jadi Ronaldo tuh bukan nggak dikasih kesempatan gitu loh. Dia dikasih kesempatan di UEL karena Ten Hag juga butuh dia di UEL karena pengalamannya dia memenangkan Liga Champions. Ya kan, karena pengalaman tuh nggak bisa bohong juga gitu loh. Nah, dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Aku harap kedepannya dia bisa menghargai pelatihnya sih, itu sih kalau menurutku. Oke, jadi mungkin di episode awal ini kita banyak lebih membahas Liga Inggris dan Ronaldo tentunya. Karena mungkin, isunya emang gitu ya, yang lagi panas. Jadi mungkin di next kita akan banyak seperti debat dan beberapa bintang tamu lainnya kita bakal undang lagi untuk hadir di PBB nih. Apa tadi PBB Bang Kiki? Pundit Busam bicara ya. Oke, jadi nanti di next episode bakal banyak bintang tamu. Tentunya saya mungkin tidak bakal sendiri dan mungkin kemungkinan akan ditemani sama Bang Kiki. Di episode berikutnya mungkin kita akan ada debat, pendapat keras-kerasan, jadi nggak ada yang baper lah di sini. Kita sebagai fans melepas dulu jersey baju kebanggaan kita, tapi kita di sini secara objektif membahas yang namanya ya sepak bola ya, namanya ini yang menarik dikulitin kalau bisa dibilang nih Bang Kiki. Oke, mungkin Sobat Busam ID itu saja yang bisa kami sampaikan di episode pertama PBB Pandit Busam Bicara. Mungkin bagi kalian yang senang dengan video ini mungkin bisa komen, like, subscribe di YouTube Busam ID. Mungkin kalian bisa ikutin terus, kita bakal semoga berkelanjutan terus nih Bang Kiki ya. Konsisten ya. Oke, semoga konsisten. Oke. Apa nih salamnya kita Bang Kiki? Apa ya? Salam pandit gitu aja kali ya. Oke Busam. Terima kasih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.